Jadi kita nonton film apa, Sen? Oh, tadi gue udah beli tiket online, film Boruto. Loh, kita jadinya nonton Boruto. Boruto bukannya anime ya? Waktu itu gue lihat di sosial media, ada film Indonesia baru loh. Kalau nggak salah judulnya Mencuri Raden Saleh. Nah, kenapa kita nggak nonton itu aja? Lebih nasionalis daripada anime. Lagian kita kan juga harus menghargai karya-karya anak bangsa. Udah gitu, ada Iqbal. Ganteng. Apaan sih? Gantengan gue juga daripada Iqbal. Mending nonton anime. Lagian nonton anime nggak apa-apa sih. Yang penting kan kita nggak keserap budayanya aja gitu loh, kayak orang-orang yang gila-gilaan Jepang gitu. Kan juga kan kita walaupun nonton anime kan nggak berarti nggak mencintai negara Indonesia dong. Indonesia adalah negara majemuk dengan berbagai perbedaan. Kita sebagai bagian dari negara Indonesia harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersyukur atas keberagaman suku dan budaya, dan juga serta kekayaan hayati yang telah diberikan kepada kita. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia tidak terlepas dari ancaman. Salah satu faktornya adalah masuknya budaya asing, seperti budaya Jepangan. Dengan adanya modernisasi dan juga globalisasi yang semakin cepat, generasi muda cenderung mengikuti tren yang ada. Oleh sebab itu, jika kita tidak mengantisipasi hal tersebut, tidak menutup kemungkinan terjadinya peleburan budaya hingga kehilangan budaya asli Indonesia. Oleh sebab itu, lebih baik dan juga penting bagi kita untuk mengenal budaya bangsa kita sendiri sebelum mengenal budaya bangsa yang lain. Namun di sisi lain, masuknya budaya asing itu juga bukan suatu hal yang buruk. Jika kita dapat memfiltrasi budaya tersebut dengan baik, maka eksistensi dari budaya kita juga dapat tetap terjaga. Mengikuti perkembangan budaya itu memang baik, tapi jangan sampai kita melupakan budaya bangsa sendiri. Ya udahlah ya, nggak apa-apa. Lagian tiketnya juga udah kebeli. Oh iya, tadi gue juga udah sendin kalian makanan. Coba deh kalian lihat di depan. Kayaknya udah sampai deh ke rumah kalian. Soalnya tadi gue udah sendin dari jam 1.45. Loh, cepet banget nyampenya. Emang rumah gue sama rumah Sena deket ya? Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menggunakan integral untuk menghitung jarak dan kecepatan kendaraan. Tapi, apa sih integral itu? Integral adalah bentuk penjumlahan berkesinambungan atau kontinu yang merupakan anti turunan atau berkebalikan dari turunan. Misalnya, kita sudah mengetahui rumus kecepatan dan rumusnya terlihat seperti ini. Untuk membuat persamaan ini menjadi jarak, kita hanya perlu menggunakan integral seperti ini. Misalnya, dalam 1 menit, suatu motor mencapai 5 meter. Jadi, jarak yang ditempuh motor tersebut pada 15 menit adalah... Nah, pertama, kita harus mencari C dengan mengubah T pada S menjadi 1. Substitusikan C menjadi 3 ke dalam S seperti ini. Lalu, substitusikan T sama dengan 30 ke dalam S seperti ini. Jadi, melalui perhitungan tadi, kita dapat mengetahui bahwa 30 detik motor dapat menempuh sebanyak 2.380,5 meter. Wah, udah nyampe nih Sen. Makasih ya. Iya nih, rumahnya udah nyampe. Aduh, katanya enak juga loh. Kasih Sen. Sama-sama. Semoga ramennya enak ya. Wah, banyak banget isinya Sen. Contoh penggunaan polinomial dalam kehidupan sehari-hari.
Misalnya kita ingin mencari kandungan protein di dalam ramen. Dan kita ingin mengetahui rumus untuk kandungan tersebut. Asumsikan rumusnya adalah dengan X menyatakan banyaknya porsi ramen. Jadi, untuk mengetahui banyaknya kandungan untuk satu porsi ramen, kita hanya perlu mengubah semua X dalam rumus tersebut menjadi satu seperti ini. Dan menjumlahkannya seperti ini. Dengan demikian, kandungan protein pada satu porsi ramen adalah 22 gram. Ya sayurnya enak. Enak juga. Loh, gak ada sayur. Loh, Kok di gue gak ada ya? Iya, kayaknya sayur di ramen lu belum dikasih deh tadi. Sorry ya, lupa ngasih. Jadi nggak sesuai sama PGS. PGS adalah singkatan dari pedoman gizi seimbang. PGS merupakan pembaharuan dari sistem 4 sehat 5 sempurna yang selama ini sudah kita kenal. Sayangnya, pada zaman sekarang ini, masyarakat masih kurang memperhatikan seberapa pentingnya untuk mengetahui komposisi dari makanan-makanan yang mereka konsumsi. Makanan yang kita makan akan sangat berpengaruh bagi tubuh kita. Mulai dari proses mengunyah di mulut, lalu turun melewati kerongkongan ke arah lambung, di mana nantinya makanan di lambung ini akan kembali dicerna, lalu dilanjutkan ke usus, di mana nanti di usus ini makanan akan melewati proses penyerapan, sampai akhirnya menjadi zat sisa lalu dibuang. Makanan yang kita konsumsi akan mempengaruhi sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah. Dikarenakan, darah akan membawa nutrisi kita ke seluruh tubuh. Terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak, lalu garam, dan kolesterol bisa menaikkan potensi kita untuk terkena aterosklerosis. Aterosklerosis adalah suatu kondisi atau suatu peristiwa di mana terjadinya penyempitan pada pembuluh darah yang membuat darah tidak bisa mengalir, darah menjadi tersumbat. Ini dikarenakan adanya plak kolesterol yang menumpuk. Kalian tahu bahayanya apa? Contohnya saja seperti jika terjadi di daerah otak bisa menyebabkan stroke. Dan yang tidak kalah parah adalah jika terjadi di area jantung, atau lebih tepatnya di pembuluh darah arteri koroner, yaitu bisa menyebabkan jantung koroner. Oleh karena itu, kita tidak heran jika jantung koroner menjadi penyebab kematian terbanyak kedua di Indonesia. Berbicara mengenai kematian, tidak sedikit juga orang yang meninggal akibat obesitas. Di mana salah satu pemicu obesitas adalah terlalu banyaknya konsumsi lemak, yang artinya tidak sesuai dengan PGS. Hal ini berkaitan dengan sistem pencernaan, lalu sistem sirkulasi atau peredaran darah, dan berbagai macam penyakit yang dapat mengancam diri kita jika menghiraukan PGS. Ternyata film Boruto asik juga ya. Gue kira anime itu bakal ngebosenin. Ternyata gak kalah asik juga sama film-film kartun lainnya. iya. Visualnya itu juga bagus loh. Kayak sudut pandang kameranya, pergerakan dari tokohnya gitu. Kayak sangat halus banget. Jadi kayak terasa banget gitu loh kalau misalkan ada pertarungan oleh penontonnya. Setuju banget sih. Pembangunan karakter dari tokoh Borutonya juga kerasa. Awalnya dia punya sikap kasar sama ayahnya karena merasa nggak dipeduliin, sampai akhirnya dia sadar kalau ayahnya sebenarnya peduli sama dia. Cuman merhatiin secara diam-diam dari jauh karena sibuk. Oh iya, kalau kalian baca-baca internet juga, ternyata kisah ini berdasarkan kisahnya mangakanya itu sendiri loh, Masashi Kishimoto dan juga anaknya. Keren ya? Terus juga selain memang ceritanya yang bagus, cerita ini punya moral value atau cerita ini punya pesan moral yang bisa kita ambil. Dan yang bisa kita kutip lah, salah satunya adalah cinta kasih orang tua yang tak bersyarat sama anaknya. Salah satu contohnya di mana Boruto dan ayahnya ini, yaitu Naruto. Naruto walaupun sibuk jadi Hokage, dia tetap merhatiin anaknya walaupun dari jauh. Keren ya? Emang, anime garapan-garapan Masashi Kishimoto itu nggak pernah mengecewakan. Kayaknya gue harus keluar Zoom duluan deh. Mama gue tadi manggil. Oh iya, gue juga ada ini sih, ada acara keluarga. Gue duluan ya. Kasih saya. Oh iya, arigato Sena. Doitashimashite.